Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas perusahaan yang bergerak di bidang otomotif dan asuransi ya teman-teman ya. Yakni adalah Mitra Pinastika Mustika Tbk dengan kode emiten MPMX. Ya, kita akan kenalan dengan bisnis daripada MPMX ya teman-teman. Jadi mereka bergerak pertama yang di bidang distribusi, retail dan aftermarket. Ya, yang pertama adalah MP Mulia, merupakan distributor tunggal dan terpercaya serta berperan sebagai penyedia layanan kurang cuat dan suku cadang sepeda motor Honda khusus untuk wilayah Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur. Lalu ada MPM Motor, bisnis retail motor perseroan dijalankan oleh MPM Motor yang menyediakan jasa layanan penjualan, perbaikan, dan layanan purna jual roda 2 yang tersebar di wilayah Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur. Lalu ada juga Autodeals, merupakan platform inovatif yang diciptakan untuk memberikan kemudahan bagi para peminat mobil bekas dalam menemukan unit yang tepat, berkualitas, bergaransi, dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing konsumen. Dilengkapi dengan fitur Smart Robot Advisory bernama Autobo, yang dapat menunjang transaksi menjadi lebih cepat dan efisien ya. Jadi khusus untuk mobil bekas ya teman-teman. Lalu ada lagi yang transportation ya. Jadi memang MPMF itu bekerja sama dengan Honda khusus ya. Jadi Honda kita tahu juga salah satu merek motor yang terkenal bersaing ketat dengan Yamaha. Lalu yang kedua, lini bisnis transportation. Ya, MPN Run menyediakan jasa layanan pengemudi yang profesional dan sudah terlatih dengan baik dan jasa pengelolaan manajemen transportasi yang terdiri dari penyewaan kendaraan dan pengemudi, manajemen pemakaian kendaraan, baik jangka pendek maupun jangka panjang ya, khususnya untuk pelanggan korporat dan melakukan kegiatan usaha yang terkait lainnya ya. Jadi menarik nih teman-teman di MPRN ini. Kita dapat menyewa berbagai jenis kendaraan ya, dari mobil mewah, mobil penumpang, kendaraan logistik sampai kendaraan heavy duty. Dan juga bisa jangka panjang dan jangka pendek ya. Oke, selanjutnya kita akan melihat lini bisnis ketiga yaitu insurance. MPM Insurance menjalankan kegiatan usaha di bidang asuransi kerugian, bukan jiwa ya, non-jiwa, dan menyediakan beberapa fasilitas asuransi, diantaranya asuransi kendaraan bermotor, asuransi harta benda, asuransi konstruksi, asuransi uang, asuransi pengangkutan, dan asuransi rangka kapal. Lalu ada lagi CACC MPM Finance, meliputi pembiayaan untuk kepemilikan kendaraan roda 4, baik bekas maupun baru. Ya, ini mirip-mirip dengan usaha leasing ya. Lalu kendaraan roda 2 baru, pembiayaan korporasi, pembiayaan barang elektronik, dan multi produk baru. Oke, MPMX ini bergerak di bidang kendaraan ya. Ya, kita tahu bahwa tahun kemarin pasti berat bagi MPMX, dan tahun ini dengan ekonomi yang sudah pulih kembali akan membangkitkan bisnis daripada MPMX sendiri ya. Karena juga kita tidak mau berlama-lama di dalam ruang lingkup krisis, jadi kita harus bangkit teman-teman ya. Kita harus bangkit dan membangkitkan ekonomi kita sekali lagi. Nah, untuk sebagai buktinya kebangkitan daripada MPMX, kita akan melihat bersama-sama di RTI Bisnis. Bagi teman-teman yang seperti biasa ingin melihat tutorial RTI Bisnis, serta link aplikasinya ada di video ini. Dan sekarang mari kita masuk ke RTI Bisnis. Dan beginilah penampakan dari MPMX. Ya, sesuai prediksi kita, tahun kemarin merupakan tahun yang berat bagi MPMX, ditandai dengan menurunnya laba dari MPMX. Tapi masih laba ya, jadi bagus sekali teman-teman. Dan juga dividennya tidak main-main. Kita lihat di sini dividen per share-nya itu besar sekali ya teman-teman, melebihi 10% dividen yield. Lalu kita lihat apakah dia rajin bagi dividen dari tahun 2016, 17, 18, 19, 20, 21. Ternyata ada absen sedikit ya. Jadi pada tahun 2017 itu labanya tidak dibagikan di tahun 2018, tapi dipakai pada tahun 2018 dibagikan pada tahun 2019. Ya, jadi ada absen 1 tahun ya, tapi nggak terlalu masalah ya. Lalu kita lihat di sisi fundamental, operating profit lebih kecil, which is not nice. Jadi kurang terlalu bagus ya, kurang bagus.
karena operatingnya lebih kecil. Jadi kemungkinan labanya itu kurang menarik karena tidak datang dari operating. PR-nya 7,6 bagus, tapi ingat sekali lagi ya bahwa ini tidak 100% datang dari operating profit. Lalu kita lihat di sini operating profit marginnya cuma 2% ya. Wow, cukup tipis ya. Lalu di net profit margin 3%. Lalu kita lihat di cash ratio-nya 71% ya. Ya nggak terlalu buruk lah ya. Jadi apakah MPMS ini menarik untuk diinvestasikan? Kalau saya sih, saya akan memberi saham yang lainnya. Karena MPMS ini masih kurang menarik teman-teman ya. Karena operating profitnya masih kurang sehat. Jadi untuk sementara akan saya pantau saja ya. Tapi karena dividennya cukup besar, saya mungkin akan memakai kesempatan ketika dia membagikan dividen. Saya akan beli lebih lama, terus saya hold untuk mendapatkan capital gain-nya ya. Jadi untuk MPMX dapat kita pantau dulu teman-teman. Demikianlah tentang MPMX dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.